and it drives me insane. Think I'm hearing your name everywhere I go, but it's all in my head. It's just all in my head. But you won't see me break. Call you up in 3 days or send you a bouquet saying it's a mistake. Drink my troubles away, one more glass of champagne, and you know Desa Sumberjo Kulon merupakan desa yang berada di ketinggian kurang lebih 92 meter di atas permukaan laut. Terletak 23 km arah tenggara kota Kabupaten Tulungagung dan 2 km arah barat daya dari Kecamatan Ngunut. Desa Sumberjo Kulon dengan luas wilayah 233 hektare dibagi menjadi 2 dusun, yaitu Dusun Kerajaan dan Dusun Kebon. Di Kabupaten Tulungagung, khususnya di Kecamatan Ngunut, terdapat daerah home industri tahu, yaitu di Desa Sumberjo Kulon. Di desa ini banyak masyarakat yang membuka usaha produksi tahu, sehingga di Desa Sumberjo Kulon, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung dijuluki sebagai Kampung Tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadirotul Nini Masdiah, NIM 12402183184 dari jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menampilkan video hasil praktik pengalaman lapangan saya pada industri tahu. Usaha tahu milik Bapak Slamet merupakan usaha yang bergerak di bidang produksi dan pemasaran tahu, yang beralamat di RT 1 RW 8 Dusun Kebon, Desa Sumberjo Kulon, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung. Industri tahu ini merupakan salah satu industri yang sudah cukup lama dibandingkan dengan industri tahu di Desa Sumberjo Kulon lainnya. Hal ini terbukti banyak yang menduplikasi alat-alat yang digunakan dalam usaha oleh industri tahu yang baru merintis usahanya. Dari awal produksi pada tahun 2007 hingga tahun 2021 terjadi perkembangan yang cukup besar. Dari yang dulunya hanya dikerjakan sendiri oleh pemilik, sekarang telah memiliki karyawan. Untuk bahan baku yang digunakan untuk produksi, dulunya membeli per kilo, sekarang bisa membeli per kental. Dan saat ini beliau juga sudah mampu membeli kayu bakar dengan persediaan yang cukup banyak. Kesuksesan tersebut tidak luput dari doa
dan usaha keras yang dilakukan oleh seluruh pihak yang terkait. Setelah melakukan observasi dan wawancara dengan pihak pemilik usaha dan semua pihak yang membantu penelitian ini, penulis menemukan berbagai permasalahan yang merupakan kendala yang dialami pada saat pandemi sekarang ini. Permasalahan yang dialami saat ini adalah bahan baku kedelai yang melonjak tinggi. Hal ini juga dikeluhkan oleh seluruh pengrajin tahu di Desa Sumberjo Kulon. Permasalahan lainnya adalah penurunan pendapatan akibat produktivitas yang dibatasi oleh pemerintah. Dengan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dengan judul Strategi Pemasaran dalam upaya meningkatkan pendapatan pada usaha tahu milik Bapak Slamet di Desa Sumberjo Kulon, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung. Proses pembuatan tahu terdiri dari beberapa tahapan. Pertama, perendaman dan pelepasan kulit ari kedelai. Perendaman kedelai akan memperlunak struktur sel sehingga akan mengurangi energi yang diperlukan selama penggilingan. Perendaman yang umum dilakukan berkisar antara 3-4 jam untuk kedelai impor. Biji kedelai yang sudah direndam kemudian dibersihkan dengan menghilangkan air rendaman beserta kotoran-kotoran yang umumnya mengapung di atas air. Kedua, penggilingan. Biji kedelai tersebut kemudian digiling menjadi bubur kedelai. Penggilingan bertujuan untuk memperkecil ukuran partikel kedelai sehingga akan mempermudah ekstraksi protein ke dalam susu kedelai. Selama penggilingan dilakukan penambahan air. Setiap penggilingan 7 kg kedelai kering akan menghasilkan bubur kedelai kurang lebih 21 liter dengan berat sekitar 30-35 kg. Tahap ketiga yakni pemasakan. Bubur kedelai yang diperoleh sebagai hasil penggilingan selanjutnya dimasukkan ke dalam bak masak dengan penambahan air lagi, sehingga bubur kedelai menjadi encer. Bubur kedelai ini kemudian dimasak. Metode pemanasan langsung pada wajan yang dipasang permanen di atas tungku. Proses pemasakan dimulai dengan memasukkan sejumlah air ke dalam wajan pemasak, kemudian dipanasi. Setelah panas, bubur kedelai hasil proses penggilingan dimasukkan ke dalam wajan tersebut dan dipanaskan hingga mendidih. Tahap keempat yakni penyaringan. Bubur kedelai yang telah dimasak kemudian disaring untuk mendapatkan sari kedelai. Penyaringan yang umum dilakukan dengan meletakkan bubur kedelai di atas kain sifon yang telah dipasang di atas bak penampung. Penyaringan dilakukan beberapa kali dengan penambahan sejumlah air untuk mendapatkan sari kedelai yang maksimal. Hasil utama penyaringan ini adalah sari kedelai, sedangkan hasil sampingannya berupa ampas tahu yang banyak digunakan sebagai pakan ternak. Air sari bubur kedelai diberikan cuka sedikit demi sedikit sampai terjadi gumpalan. Tahapan yang kelima yakni pencetakan. Bubur kedelai yang telah digumpalkan selanjutnya dicetak menjadi tahu dengan menggunakan alat pres. Tahap yang keenam yakni pemotongan. Tahu yang sudah melalui tahap pengepresan selanjutnya akan dipotong sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan. Tahap ketujuh yakni pengemasan.
Tahu yang sudah dipotong kemudian ditaruh dalam drum yang berisi air, tujuannya agar tahu tidak cepat rusak. I remember the day, even wrote down the day that I fell for you. Now it's crossed out.